Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Ima. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo membaca dongeng. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam dongeng. Peserta didik mampu memahami tanda baca yang tepat pada sebuah dongeng. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam dongeng. Peserta didik mampu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Peserta didik mampu menyajikan pesan moral dalam dongeng. Apa yang kamu ketahui tentang dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat untuk tujuan hiburan dan membawa pesan moral. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan ataupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan para pelaku di dalam sebuah dongeng. Yang ketiga, latar. Latar adalah keterangan tentang ruang, waktu, dan juga suasana pada saat terjadinya peristiwa. Alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis cerita dongeng terhadap pembacanya. Memahami tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Selain itu, tanda koma juga bisa kamu gunakan sebelum kata penghubung. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang kelima, tanda kutip. Biasanya dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Kalimat dalam dongeng. Kalimat dalam dongeng merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Jenis-jenis kalimat efektif. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang berpola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya, kalimat deklaratif, yaitu kalimat untuk menyampaikan informasi tertentu dan biasanya ditandai dengan tanda titik. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari klausa utama, terdiri atas dua klausa utama atau lebih. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan menegaskan suatu hal atau juga bisa berarti kalimat perintah dan diakhiri tanda seru. Kalimat tak langsung, yaitu berupa penulisan dari perkataan orang yang ditulis. Terakhir adalah kalimat langsung, berupa perkataan langsung dari orang yang ditulis ditandai dengan pemberian tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng, yaitu yang pertama, perhatikan tanda baca. Lafal yaitu tata pengucapan bunyi bahasa yang kita ucapkan. Berikutnya, intonasi, yaitu tinggi rendahnya atau besar kecilnya nada yang kita keluarkan saat bersuara. Ekspresi, yaitu mimik wajah yang kita gambarkan saat membaca cerita. Contoh ekspresi senang, marah, kesal, dan lain-lain. Baiklah, demikian pelajaran hari ini. Terus semangat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Bu Ima. Hari ini kita akan membaca dongeng. Mari dengarkan. Bawang merah dan bawang putih. Alkisah, di sebuah kampung ada seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan. Mereka bernama Bawang Putih dan Bawang Merah. Ayah Bawang Putih telah lama meninggal. Bawang Merah dan Bawang Putih mempunyai sifat yang berbeda. Bawang Putih adalah gadis sederhana yang rendah hati, tekun, rajin, jujur, dan baik hati. Sementara Bawang Merah adalah seorang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan pendengki. Bawang Merah selalu dimanja oleh sang ibu, sedangkan Bawang Putih selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Tetapi Bawang Putih tidak pernah mengeluh akan perlakuan sang ibu. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci baju di sungai, ia kehilangan baju milik ibunya. Ia takut kalau ibunya akan mengusirnya kalau dia tahu bahwa bajunya hilang. Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencari baju ibunya. Ia berjalan sampai jauh ke dalam hutan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubuk. Karena capek, ia beristirahat di gubuk itu dan bertemu dengan seorang nenek. Ia pun bercerita kepadanya tentang baju ibunya yang hilang. Sang nenek berkata, "Apakah ini yang kamu cari?" Sambil memegang baju di tangannya. "Iya nenek, itu baju ibuku," kata Bawang Putih. Nenek pun mengatakan akan mengembalikan baju itu dengan syarat Bawang Putih harus membantu semua pekerjaannya. Bawang Putih pun menyanggupinya. Ia membantu nenek membersihkan rumah, menimba air, mencuci baju, dan memasak. Ia mengerjakannya dengan sangat baik karena sudah terbiasa bekerja di rumah. Setelah selesai mengerjakan semua pekerjaannya, Bawang Putih pun berpamitan pada nenek. Nenek itu pun mengembalikan baju ibunya dan membawa 2 buah labu. 1 labu besar dan 1 labu kecil. Ia menyuruh Bawang Putih untuk memilih salah satu. Bawang Putih memilih labu yang kecil. Ia pun mengucapkan terima kasih dan pulang dengan hati gembira. Sesampainya di rumah, ibu dan Bawang Merah sudah menunggunya di depan pintu. "Hei Bawang Putih, kenapa baru pulang? Apa yang kamu lakukan seharian di luar rumah?" teriak ibu. Ia pun menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada ibunya. Ibu tiri marah karena Bawang Putih hanya membawa sebutir labu kecil. Ia kemudian merebutnya dan membanting buah itu ke tanah. Prak! Pecahlah labu itu. Ajaibnya, di dalam labu itu terdapat perhiasan, emas, intan, dan permata. Mereka semua terkejut dibuatnya. Karena ketamakannya, ibu dan Bawang Merah pun merencanakan untuk melakukan seperti yang Bawang Putih lakukan. Esokan harinya, dengan sengaja ia menghanyutkan baju, kemudian berjalan mengikuti arus sungai dan berjalan menuju hutan. Akhirnya dia sampai di gubuk nenek dan melakukan seperti yang dilakukan Bawang Putih. Ia pun membantu nenek tetapi dengan hati jahat dan pekerjaannya pun dilakukan dengan asal-asalan. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia pun ditawari 2 labu. Ia memilih labu yang besar. Dengan senang hati nenek itu memberikannya. Dengan riang dan gembira, Bawang Merah membawa pulang labu besar pemberian nenek tua itu. Telah terbayang dalam benaknya betapa banyak perhiasan, intan, dan permata yang akan ia miliki. Sang ibu tiri pun dengan gembira menyambut kepulangan putri kesayangannya.
Tak sabar lagi mereka berdua memecahkan labu besar itu. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Bukannya perhiasan yang didapat dari dalam labu itu keluar berbagai macam ular dan hewan berbisa. Mereka berdua lari ketakutan. Baik Ibu Tiri maupun Bawang Merah akhirnya menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka. Mereka menyesali bahwa selama ini telah berbuat buruk kepada Bawang Putih dan memohon maaf kepada Bawang Putih. Bawang Putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua. Demikian cerita dongeng hari ini. Pesan moral, jadilah orang yang baik dan bermanfaat. Jangan bertindak semena-mena dan jangan berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.